Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin melakukan role play untuk tugas akhir mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan mengenai sikap perawat terhadap kebudayaan pasien. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofia Ekalstari dengan NIM 21107 11120 di sini berperan sebagai suami sekaligus narator. Saya Dinda Sawasabina dengan NIM 21107 11048 berperan sebagai istri. Nama saya Tanzila Rini Fazrin dengan NIM 21107111137 berperan sebagai ibu dari Sabina. Dan nama saya Fatma Fadila Roza dengan NIM 21107111135 berperan sebagai dokter. Nama saya Najia Lutfia dengan NIM 21107111118 berperan sebagai perawat. Nama saya Fitri Namawati dengan NIM 21107111068 berperan sebagai orang tua dari Sofia. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa bernama Desa Amabi, terdapat pasangan suami istri yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Sang istri sedang memasuki minggu ke-38 dalam kehamilannya, dan selama masa kehamilan, sang istri dan sang suami melakukan pemeriksaan kandungan ke dokter kandungan yang ada di desa setempat secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua dari pihak sang suami. Informasi terakhir yang didapat dari dokter kandungan, sang istri harus dirujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih memadai karena diprediksi akan melakukan persalinan secara sesar. Keluarga suami berasal dari suku pedalaman di suatu provinsi yang masih menganut kebudayaan terdahulu mengenai mitos-mitos seputar persalinan. Sementara keluarga istri berasal dari lingkungan yang pengetahuan tentang persalinannya sudah berkembang dalam dunia medis. Di hari yang cerah ketika sang istri sedang duduk bersantai di teras depan rumah, tiba-tiba ia dihampiri oleh mertuanya. Halo ibu, aduh nih, lagi lahiran ini. Aduh, gimana tuh persiapan lahiran kamu? Sudah siap semua dong Bu, hanya saja aku cuma perlu menunggu waktu persalinannya aja. Udah kalau gitu kita lahiran di dukunannya aja ya, soalnya kan keluarga kita, tetangga kita juga di sana lahirannya. Contohnya suami kamu lahiran di sana sehat Bu. Oh iya Bu, tapi aku mau ngomongin dulu sama kakak ya Bu. Udah, ngapain ngomong sama dia? Udah, percaya aja sama ibu, kita lahiran di sana. Iya Bu. Yaudah ya, ibu balik ke kamar dulu ya, ada kerjaan ya. Jagain gitu ibu ya. Iya Bu. Yaudah ya. Setelah kepergian mertuanya tersebut, sang istri langsung menghampiri suami yang sedang beristirahat di kamar mereka berdua. Kakak, Ya sini, duduk dulu adik. Biar lurusin aja kakinya, biar enak duduknya. Gimana? gimana ya Kak? Kamu dengar sendiri kan? Kemarin dokter nyuruh aku untuk melakukan persalinan secara sesar. Sementara ibu kamu nyuruh aku untuk lahiran secara normal. Aduh, gimana ya, Ding? Kakak juga bingung banget nih gimana cara ngomongnya ke ibu. Ya kalau kamu bingung, aku juga bingung dong. Ya udah gini aja deh. Kan besok kita ada jadwal check up kan. Nah, kita sekalian ajak ibu, terus kita omongin juga ke dokternya. Kamu ini bisa ada kemungkinan lahiran normal atau harus sesar. Tapi kalau ibu nggak mau dengerin kata dokter, gimana Kak? Itu mah buat izin ibu, biar urusan kakak aja. Yang penting kamu udah pikirin kesehatan kamu sama kesehatan dedenya aja, biar dedenya juga sehat-sehat. Kamu juga jangan banyak pikiran. Terima kasih ya Kak atas perhatiannya. Iya, sama-sama, kan emang udah jadi tugas kakak juga. Sehat-sehat ya dede. Esok harinya, pasangan suami istri ini melakukan check up rutin kehamilan ke dokter kandungan setempat, dan mereka juga mengajak si ibu tanpa sepengetahuan ibu bahwa mereka akan ke dokter kandungan. Udah siap belum Bu? Udah, ini kita mau kemana?
Udah, ibu ikut aja sama aku dan kakak. Nanti juga ibu tahu kita mau kemana. Kamu tuh lagi hamil tuh loh. Udah, ibu tenang aja. Mantu ibu ini kan kuat. Hamil gede. Masa mau keluar? Ibu, lagi juga kan cucu ibu pasti mau jalan-jalan sama neneknya, ya kan? Sang istri dan sang ibu sedang asik mengobrol, sang suami datang dan mengajak mereka berangkat agar tidak terlambat untuk check up. Wah, seru banget ya kayaknya ngobrolnya. Ayo kita berangkat sekarang, adik ibu. Takutnya nanti siangan. Selama di perjalanan, sang istri bercanda ria dengan sang ibu yang sesekali ditanggapi oleh sang suami. Tanpa disadari oleh sang istri dan ibu, mereka telah sampai di rumah sakit terdekat. Nah, udah sampai nih kita, Ibu Ading. Ngapain kita ke rumah sakit? Wah, kita mau cek kandungannya si Ading. Ngapain check-up? Ibu aja nggak ada check-up aja. Kamu selamat kok lahirannya. Kan udah ibu bilang kita ke dukunannya aja lahirannya. Iya, Ibu. Aku ingat kok kalau kata-kata Ibu itu. Tapi kan nggak ada salahnya, Bu, kalau misalnya kita cek dulu ke rumah sakit. Terus juga kan dokter kandungannya Ading ada yang mau diomongin sama Ibu. Udah deh, serah kalian deh. Capek ibu sama kalian nggak mau dengerin kata ibu. Udah, Bu, kita turun dulu aja yuk. Akhirnya mereka bertiga memasuki area rumah sakit. Ketika hampir sampai di ruang dokter kandungan, terlihat mama dari sang istri yang sebelumnya ternyata sudah dihubungi oleh sang suami tanpa sepengetahuan dari sang istri dan juga sang ibu. Mama? Anakku. Jangan dibawa sama Mama. Ya ampun, Mama sehat terus kan? Alhamdulillah sehat. Kamu sehat kan? Ini si Dede gimana nih? Alhamdulillah. Sehat terus dong, Ma. Nenek, aku pengen deh cepet-cepet ketemu sama nenek. Sehat-sehat terus ya Dede. Jangan Amin. tendang bunda kencang. Ya sehat-sehat terus kamu juga. Amin. Ada ibu. Iya. Ibu. Apa kabar ibu? Baik banget. Ibu apa kabar? Iya, alhamdulillah. Maaf tadi nggak ngeliat. Apa juga nggak lama nggak ketemu anak. Alhamdulillah. Dan punya cucu kita. Kita punya cucu. Ini nih, kamu sini. Ma, gimana mau kabarnya Ma? Alhamdulillah mau jadi papa kamu. Iya, Dede sehat-sehat kan? Dijagain kan? Iya dong, Mama. Pasti kemana aku dijagain anakmu tuh loh. Alhamdulillah. Nah ya udah, ayo duduk dulu. Ayo duduk. Tiba-tiba perawat memanggil nama sang istri untuk melakukan pemeriksaan kandungannya. Kepada Nyonya Sabin dipersilakan untuk masuk ke ruangan pemeriksaan kandungan ya. Baik, Nurse. Bu, Ma, aku sama kakak masuk dulu ya. Iya, Nak. Untuk hati pelan-pelan sih. Ya guys, sini mau. Oke, baik, mari kita melakukan pemeriksaan dulu ya. Setelah beberapa lama, ibu dan mama dipanggil oleh perawat untuk mendengarkan penjelasan dokter mengenai kondisi kandungan dari sang istri. Pada anggota keluarga boleh dipersilakan masuk untuk mendengarkan penjelasan dari dokter. Baik, Nurse. Baik. Iya, sama-sama dok. Baik, sudah lengkap ya dari keluarga Ibu Sabina. Sudah dong. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi terkini Ibu Sabina menurut hasil USG yang telah dilakukan. Nah, kita bisa ngelihat di sini di mana plasenta perfix Ibu Sabina itu menutupi rahimnya. Jadi kondisi ini bisa disebut dengan plasenta pravia parsial ya. Nah, ini kondisi ini di mana ari-ari si bayi itu menutupi sebagian jalan lahir bayi. Sehingga hal ini menyebabkan Ibu Sabina harus operasi sesar, Ibu-ibu. Itu bisa ngomong harus banget sesar. Iya, sebenarnya dalam kondisi tertentu bisa. Namun dalam kondisi Ibu Sabina saat ini, saya sangat menyarankan untuk operasi sesar karena demi keselamatan ibu dan bayi juga. Tapi kan udah nggak apa-apa Bu, lahiran secara sesar.
ini fasilitasnya dan alat untuk operasi sesar yang tidak memadai, jadi saya akan merujuk Ibu Sabina ke rumah sakit yang lebih besar ya Ibu. Saya akan buat rujukannya yang akan saya berikan kepada nurse nanti. Nah, jika ada pertanyaan lagi, Ibu bisa langsung tanyakan kepada nurse, karena saya ada janji temu dengan pasien lainnya. Dokter pun meninggalkan ruangan pemeriksaan untuk bertemu dengan pasiennya yang lain. Nes, ini nggak bisa lahiran normal aja, Nes. Harus banget dikesar. Aduh ibu, kan tadi dokternya udah bilang kalau mau lahiran secara sesar ataupun normal sama aja. Yang penting kan si dede sehat, ibunya juga sehat. Tapi kan kalau lahiran sesar nanti nggak punya cucu banyak kita. Tetangga kita aja nih, bayinya sungsang bisa normal kok. Aduh, gimana nurse? Tolong dijelasin perbedaannya. Jadi begini ibu, beberapa bayi sungsang memang dapat melahirkan secara normal melalui vagina. Akan tetapi, dokter juga harus memastikan terlebih dahulu resiko komplikasi atau kemungkinan kecacatan atau bahkan kematian jika dilahirkan secara normal. Tapi kan Udah. Jadi gini Bu, ini merupakan kondisi bayi sungsang. Kemudian yang ini merupakan kondisi bayi yang mengalami placenta previalis. Kebetulan Nyonya Sabin ini mengalami placenta previa parsial. Jadi dimana jika dilihat dari hasil pemeriksaan kandungan, dokter ini lebih memilih opsi operasi, yaitu untuk menekankan resiko komplikasi atau kemungkinan kecacatan jika dilahirkan secara normal. tapi kan Nes, Udah Bu, mau lahiran secara sesar, mau secara normal sama aja. Yang penting si dedeknya sehat, anaknya sehat. Lagian kalau pakai ikut dukun-dukun kan kita nggak tahu dia gimana itu metodenya. Ini udah jelas, dokternya udah jelas, nurse-nya juga udah jelas. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, sesar juga nggak apa-apa. Yang penting sehat anaknya ya kan. ya udah lahir serah. Nah, yang penting cucu saya lahir, mantu saya sehat. Karena ada komen. Gitu dong. Makasih Ibu udah ngertiin aku. Doain ya semoga cucu Ibu sehat sampai persalinan. Harus. Amin, harus wajib. Terima kasih Ibu atas pengertiannya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Nurse. Oke, kalau begitu saya pamit undur diri ya Ibu. Permisi Ibu, Bapak. Ya, makasih, Nurse. Terima kasih, Nurse. Setelah perdebatan panjang mengenai pemilihan proses persalinan, akhirnya kedua keluarga setuju untuk melakukan operasi sesar. Hal ini dipilih karena melihat dari hasil pemeriksaan USG yang dilakukan dan juga memilih resiko bahaya atau komplikasi terkecil. Terima kasih telah menonton roleplay video kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!